Tim Wasenturi kembali memanggil KPK untuk mendengarkan perkembangan penyidikan bailout Bank Senturi yang merugikan negara sebesar 6,7 triliun rupiah. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Paskalis Iswari dari gedung DPR. Ya, Paskalis, selamat siang. Bagaimana perkembangan pembahasan di DPR? Ya, selamat siang Prabu dan Prita. Untuk perkembangannya, tadi Ketua KPK Abraham Samad sendiri yang langsung menyampaikan perkembangan atau progres dari penyelidikan kasus Senturi di KPK. Yang pertama, KPK telah mengeluarkan sprindik untuk tersangka dengan inisial BM dan kawan-kawan. Meskipun tadi Abraham Samad belum menjelaskan siapa saja dan kawan-kawan yang disebutkan oleh Abraham Samad tersebut. Dan yang kedua, sprindik untuk tersangka dengan inisial SCF belum dikeluarkan oleh KPK secara administratif, mengingat kesehatan dari SCF sendiri yang seperti diketahui menderita penyakit stroke sejak tahun 2009. KPK telah meminta second opinion dari Ikatan Dokter Indonesia untuk melihat apakah SCF ini memang kompeten untuk menjalani pemeriksaan. Jika nanti dari ID telah mengeluarkan hasil pemeriksaan, jika memang SCF kompeten untuk diperiksa, maka secara administratif langsung sprindik akan keluar untuk SCF. Dari 8 fraksi yang hadir di Tim Wasenturi hari ini, mereka mengapresiasi kinerja KPK secara keseluruhan dan terus memberi dukungan penuh untuk kinerja KPK, terutama terkait untuk kasus Senturi ini agar segera diselesaikan. Namun ada beberapa catatan yang disampaikan oleh beberapa fraksi yang tadi sudah menyampaikan pendapatnya, baik dari Golkar, lalu dari PDIP, PKS, P3, dan juga Hanura. Yang pertama yang banyak ditekankan adalah mengapa Budiono hingga saat ini belum tersangka, padahal BM sudah dijadikan tersangka oleh KPK. Mengingat dari sistem yang ada di Bank Indonesia adalah kolektif kolegial, sehingga tim Wasenturi melihat seharusnya Budiono sudah dijadikan tersangka jika memang BM sudah tersangka. Yang kedua adalah tadi dari PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno melihat bahwa tidak dikeluarkannya sprindik untuk SCF berargumen sangat lemah, apalagi harus menunggu surat second opinion dari Ikatan Dokter Indonesia. Hal lain adalah yang ditanyakan oleh tim Wasenturi, mengapa hingga saat ini KPK tidak fokus pada pemberian FPJB saja, mengapa KPK harus kembali ke awal untuk mempertanyakan masalah apakah Bank Senturi ini merugikan negara secara sistemik atau tidak. Saat ini Abraham Samad sedang menyampaikan pernyataannya terkait dari pendapat-pendapat yang disampaikan oleh tim Wasenturi tadi. Agar supaya kasus ini bisa dibuka secara transparan, ya. Dan kemudian yang kedua, mengenai keterlambatan, ada beberapa faktor sebenarnya juga. Sekali lagi ini alasan yang sifatnya sangat klise mungkin, ya, atau jangan sampai nanti dianggap ini alasan yang kita buat-buat, tapi inilah fakta yang sebenarnya, bahwa ada kendala juga di KPK, yaitu mengenai minimnya sumber daya manusia kita dibandingkan dengan begitu banyaknya kasus yang sedang ditangani saat ini. Itu juga yang menjadi salah satu kendala. Kemudian mengenai Bank Senturi, banyaknya dokumen. Jadi Bank Senturi ini beda dengan kasus-kasus lain. Banyak dokumen-dokumen yang harus dipelajari dan divalidasi antara satu dengan yang lain. Jadi itu juga memerlukan mungkin sedikit waktu yang tidak seperti sebagaimana mestinya. Kemudian pemeriksaan saksi-saksi. Ini juga ada beberapa kendala karena biasanya kalau kita panggil yang bersangkutan belum datang. Mengenai pertanyaan dari Pak Ahmad Yani mengenai pemeriksaan saksi, jadi betul sekali bahwa saksi misalnya Ibu Sri Mulyani kita ada kendala misalnya untuk memeriksa yang bersangkutan karena jauh. Dan alhamdulillah kemarin Deputi Penindakan sudah mengajukan surat ke saya dan saya ingat saya sudah tanda tangani untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Sri Mulyani di Amerika dan saksi lain, ya. Ada beberapa saksi, itu saya sudah tanda tangani, pimpinan sudah tanda tangani, dan insya Allah kendala-kendala jarak tidak jadi masalah buat kita. Dan masalah biaya Pak Wari, tidak ada masalah juga. Masalah biaya juga nggak ada masalah.
Nanti kalau ada masalah kita sampaikan. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya yang masih ada hubungannya mengenai kop surat, Prof. Jadi pertama ini menyangkut hal yang sifatnya sebenarnya tidak urgen, tapi perlu saya sampaikan. Ini masalah sepele aja administrasi. Yang perlu saya tekankan bahwa apa yang disampaikan itu sifatnya sudah resmi. Ya, karena kami juga menyampaikan secara langsung di sini dan ini direkam dan lain-lain sebagainya. Namun demikian kenapa kami tidak menggunakan KOP? Karena berdasarkan aturan yang berlaku di KPK bahwa ketika kasus itu sudah naik ke penyidikan, maka kita menghindari hal-hal yang sifatnya bisa disampaikan secara resmi. Jadi dalam hal kasus ditingkatkan penyidikan ada hal-hal yang sebenarnya sudah di luar sehingga kita tidak menggunakan lagi kop surat gitu. Namun demikian yang saya perlu tegaskan bahwa karena kasus Bank Senturi ini sudah naik ke tahap penyidikan sehingga kita menghindari lagi penggunaan kop surat itu. Tapi yang jelas saya bisa pastikan bahwa walaupun itu tidak di atas kop surat resmi KPK, tapi itu menjadi bagian dokumen resmi yang dikeluarkan KPK dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang lain mengenai sprindik SCF. Perlu saya jelaskan bahwa ada sesuatu sebenarnya yang dipertimbangkan KPK. Pertama bahwa kami sepakat bahwa kesehatan seseorang itu tidak mengganggu ya, tidak membatalkan status yang bersangkutan. Tapi perlu saya jelaskan bahwa kenapa sampai hari ini kita belum menerbitkan sprindik ya, secara administrasi walaupun sebenarnya di dalam penetapan budi mulia di situ kita sudah jelaskan dan kawan-kawan. Jadi terbuka untuk siapa saja nanti yang kemungkinan ketika dua alat bukti memenuhi maka akan jadi tersangka. Bahwa di KPK ini kan kita tidak mengenal yang namanya SP3 ya, pemberhentian. Kita khawatir kalau misalnya kita tiba-tiba keluarkan sprindik SCF ya, terus ternyata dari hasil keterangan dokter yang bersangkutan dinyatakan sakit permanen tidak bisa diminta pertanggungjawaban hukum, maka sprindik yang terlanjur kita keluar itu kita harus anulir dengan surat perintah penghentian penyidikan. Kita harus tarik itu nomor. Itu yang kita hindari sebenarnya. Jadi ini masalah teknis saja Pak Sarifudin Suding. Jadi masalah kita menghindari terjadinya penyimpangan karena ada aturan di dalam KPK itu sendiri tidak bisa meng-SP3-kan ya. Oleh karena itu kita belum bisa mengeluarkan dulu karena kalau kita keluarkan itu ternyata nanti dari hasil second opinion memberi opini bahwa yang bersangkutan sakit permanen tidak bisa diminta pertanggungjawaban hukum. Maka kan kita harus menghentikan surat perintah itu dengan menerbitkan SP3. Itu yang tidak dibolehkan oleh KPK. Oleh karena itu sampai hari ini secara administrasi, ini yang saya perlu tegaskan, secara administrasi kita belum menerbitkan sprindik SCF. Tapi yakinlah kalau misalnya dalam hasil second opinion nanti, ini kan bisa kita buka juga, ini transparan, bahwa ternyata yang bersangkutan tidak sakit permanen dan bisa diminta pertanggungjawaban pidana, maka sesegera itu kita akan menerbitkan sprindik yang bersangkutan. Saya pikir untuk itu dulu yang saya sampaikan, nanti dilengkapi dengan pimpinan lain, Pak Sul, kemudian Pak Busro. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang sebenarnya satu sama lainnya terkait dengan tadi masalah kop surat yang disampaikan oleh Abraham Samad dalam rapat tim was tadi, Hendrawan Supraktino dari PD Perjuangan sempat mempermasalahkan surat yang disampaikan oleh KPK hari ini tidak memiliki kop sehingga dianggap tidak resmi. Dan tadi sudah disampaikan klarifikasinya langsung oleh Abraham Samad. Demikian yang bisa disampaikan dari DPR, kembali ke studio. Baik, terima kasih Pascalis Iswari melaporkan dari gedung DPR Jakarta.